welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Nah, teman-teman sekalian, semalam saya mendapatkan sebuah kabar yang menghebohkan, yaitu terkait Ferdinand Huta Heian yang dimana diperiksa oleh Bareskrim dan akhirnya dilakukan penahanan. Wah, ini menarik teman-teman ya. Yang menarik adalah ketika Ferdinand ini ditahan. Memang kalimatnya yang kemarin tentu teman-teman semua sudah tahu ya, dia bicara soal imajiner dia ketika dia ngomong soal Allahmu lemah gitu ya. Nah, coba kita lihat sama-sama beritanya teman-teman ya, jelas ya. Ini saya ambil dari CNN ya, Indonesia. Jadi tersangka ujaran kebencian Ferdinand Huta Heian itu ditahan. Wah ya. Ini berita yang update ya teman-teman ya, pada pukul 23:45, jadi jam 12 kurang sedikit begitu ya. Nah teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam berita itu dikatakan bahwa pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa sara. Oh, jadi Ferdinand ini dinyatakan ya sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Oh, nah ketika saya baca berita ini teman-teman, saya jadi mikir gitu ya. Nanti saya jelasin ya kenapa saya jadi mikir berulang kali ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa setelah dilakukan gelar perkara, penyidik di Cyber telah mendapatkan 2 alat bukti sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka, kata Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Penetapan tersangka itu dilakukan usai Ferdinand diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri sebagai saksi terlapor dalam ini. Pemeriksaan itu Ferdinand sebagai saksi berlangsung sejak pukul 10:30 siang sampai jam 9:30 malam. Menurut Ahmad, polisi juga langsung menahan Ferdinand. Jadi teman-teman hati-hati ya gunakan media sosial, karena di luar sana ada banyak orang-orang yang baper, orang-orang yang gampang tersinggung ya kan, apalagi soal agama begitu ya. Penahanan di rutan cabang Jakpus di Mabes Polri katanya. Kata Ahmad, polisi menahan Ferdinand dengan alasan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Kemudian dikhawatirkan Ferdinand mengulangi perbuatan lagi dan juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Kalimat ini juga menarik bagi saya. Bukankah Ferdinand ketika cuitannya itu viral, kemudian dan menghapus cuitan itu supaya banyak orang tidak sakit hati, padahal dia hanya berdialog imajiner saja. Nah, ini teman-teman dikatakan di sini juga kalimat yang diucapkan oleh Ferdinand ya. Jadi Ferdinand ngomong, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa katanya, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Nah, namun cuitan ini telah di media sosialnya, Twitternya teman-teman. Kemudian ketika itu viral, Ferdinand kemudian mengklarifikasi bahwa cuitan kontroversialnya itu tidak sedang menyasar sekelompok agama tertentu. Itu kata dia berdasarkan dialog imajiner antara hati dan pikirannya saat dalam kondisi tengah lemah. Oke? Ya, yang tahu motif dari cuitan itu ya Ferdinand sendiri kan, gitu ya. Kemudian dikatakan di situ, ia lantas dipoliskan oleh KM
PI ya, Ketua Nasional Pemuda Indonesia, pada Rabu. Pengusitan itu dilakukan secara cepat. Barreskrim langsung memeriksa serangkaian saksi hingga akhirnya 2 hari kemudian kasus menjadi penyidikan. Ferdinand kemudian meminta maaf kepada umat Muslim ya dan mengaku khilaf atas cuitan kontroversialnya. Aduh, kasihan juga ya. Karena tekanan masa yang begitu banyak sehingga dia harus minta maaf begitu kan. Ia mengungkapkan dirinya telah menjadi seorang Muslim. Saya sih menilai tidak ada yang salah ya dari cuitan itu. Dia kan bilang bahwa Allahmu itu lemah, Allahku luar biasa. Dia tidak sedang bicara soal bahwa Allah itu lemah, tapi Allah itu luar biasa. Sedangkan Allah yang mungkin dalam pengertian dia Allah yang lain gitu ya, itu lemah. Tapi kalau kita percaya bahwa ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan itu satu, berarti Allah kita itu luar biasa, kan begitu aja. Nah, cuitan tersebut kata dia dibuat dalam kondisi sedang sakit. Ferdinand menyatakan telah membawa surat riwayat kesehatan itu saat diperiksa penyidik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya Muslim apabila tersinggung, katanya, ataupun tersakiti dengan tulisan saya di Twitter. Sekali lagi saya mohon maaf, katanya, karena kekhilafan saya. Nah, teman-teman, saya jadi berpikir nih, ketika Ferdinand ini bicara soal Allahmu lemah dalam kondisi dia mualaf, kemudian lantas yang disinggung Allah yang mana? Allah orang Muslim kah? Kan mestinya kan dia menyinggung Allah yang lain yang tidak sama dengan seagama dengan dia. Tidak seagama dengan dia aja tenang-tenang saja. Kenapa kelompok tertentu dari umat Muslim itu yang baper, ya, melaporkan dan segala macam ya? Maka di judul saya katakan bahwa ya Ferdinand ditahan, kadrun tepuk tangan. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komen di bawah ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa tulis komen di bawah apa pendapat kalian tentang berita ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian teman-teman ya. Shalom. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.